Halo semuanya, selamat datang di B2B Talk by Ralali Group. Oke, tepuk tangan semuanya. Yeay, oke, thank you banget. Ini benar-benar series kita yang pertama kali untuk kita buat ya di B2B Talk yang ada di ralali.com. Dan kita bakal bikin ini secara sering gitu ya, dan pastinya bakal seru banget setiap kali kita buat gitu. Oke, dan perkenalkan nama saya Perry Bram Nurim Pandey, host yang nanti bakal temenin sobis semuanya atau sobat bisnis gitu ya yang kita bilang. Sobat bisnis untuk kita bakal chit-chat, kita bakal ngobrol dan pastinya bakal banyak banget insight-insight yang akan didapat pada B2B Talk pada series kali ini. Dan untuk B2B Talk kali ini excited banget karena kita mau bahas sesuatu yang memang lagi in banget gitu ya, lagi tren gitu ya, yaitu rahasia sukses bangun bisnis kuliner dari nol gitu. Apalagi kan kita tahu bisnis kuliner itu lagi menjamur banget gitu ya, apalagi pasca pandemi COVID ini. So ini bakal seru banget ya mungkin buat nanti sobis-sobis atau sobat bisnis yang lagi nonton sekarang ini untuk mulai bisnis kuliner gitu ya. Dan pasti kita akan bahas secara dalam dan secara lengkap, dan pastinya bakal bermanfaat banget buat sobat bisnis yang ada yang lagi nonton sekarang. Oke, dan tentunya sekarang saya nggak sendirian gitu ya, karena di sebelah saya udah ada narasumber yang amat sangat mulia. Mulia. Dan kita kedatangan Mas Gufron Syarif, yaitu Chief Executive Officer atau CEO dari PT Inspirasi Bisnis Nusantara, yang kita kenal sekarang sebagai nama trennya ya, yaitu House gitu ya. Pasti kita semua tahu gitu ya, brand F&B yang lagi kekinian banget ya, lagi disukain sama semua kalangan. Gitu. Siapa sih sekarang yang nggak suka haus gitu ya? Kita kadang-kadang juga di kantor juga apa-apa misalnya sore lagi haus, pasti itu langsung gojek haus gitu kan. Pasti bakal seru banget nih karena kita bakal ngobrolnya juga secara intens banget. Kita akan pas secara dalam nih. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Mas Gufron, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang lagi gimana nih Mas? Kira-kira lagi sibuk? Lagi Apa sibuk nih? buka toko. Pastinya Mas ya? Iya, iya. Oke, kalau misalnya nih Mas mau nanya ke sehari-hari gitu. Iya. Karena ya kita semua tahu pasti Mas Gufron juga di tengah bisnisnya House juga lagi Iya. expanding banget gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. kira-kira apa nih Mas yang lagi kesehariannya Seharian. kalau kita boleh kepo-kepo dikit. Siap, serian biasa ya. Cia. Ya. Subuh-subuh ya pencitraan nih, sholat subuh. Oh, pencitraan. Iya, iya, Kan iya, nonton. iya. Lalu ke masjid, pulang habis sholat subuh, olahraga dulu. Naik Oke. sepeda. Karena penting ya, menurut gue sih mesti Betul. gini. Karena kan kita kerjaan stressful gitu kan. Iya, iya, Jadi kita benar. butuh butuh something yang bisa bikin ya anak sekarang ngomong healing lah ya, Healing, relax, ya, ya, ya. olahraga, naik sepeda, abis itu gua abis naik sepeda nganterin anak sekolah, Nah, sekolah ya. pulang itu gua nge-gym lagi Oh di gitu. rumah. Iya, iya. Di rumah, nge-gym itu menurut gua penting karena misalnya di nge-gym itu kan apa ya, angkat beban, istirahat, angkat beban, istirahat. Nah, kadang-kadang Ya. tuh sambil dapat inspirasi tuh, Iya, sambil betul. buka sosial media apa gitu kan. Nah, Iya, jadi iya. menurut gua tuh salah satu cara gua relax lah Ya. dengan olahraga itu. Ah, Udah gitu baru jam 10 ngantor lah sampai Baru jam ngantor ya, betul, jam betul. 5 jam 6 lah. Ya, ya. Gitu. Tapi emang iya sih kalau kita mulai hari dengan olahraga ya biasanya lebih refreshing gitu ya. Ini Betul. mungkin teman-teman bisnis ini juga bisa jadi inspirasi. Betul, Orang betul. sesibuk Mas Gufron aja bisa nih luangin waktunya buat olahraga gitu. Iya. Nah, kalau boleh tanya nih Mas, Yuk. kan ya sekarang Mas Gufron ya bisa dibilang pebisnis gitu kan. Nah, ini, memang sudah dari dulu Mas mulai bisnis atau mungkin awalnya kerja atau Iya, gimana iya. nih Mas Gufron? Kalau Sebenarnya boleh cerita. gue tuh zaman gue sekolah atau kuliah ya, Ya. kerjaan gue main-main doang tuh. Iya, iya, iya. Iya, seperti anak generasi 2000-an pada umumnya gitu kan. Iya, iya. Kan dulu kan belum ada internet, belum Betul. ada apa. Jadi ya udah sekolah gitu aja gitu kan. Belum ada cita-cita mau ngapain gitu. Let it flow aja. Ya. Nah, gue baru dapat tahu mau ngapain itu kebetulan gue dapat kesempatan kuliah ke Australia waktu itu. Oke. Baru kuliah di Australia, housemate gue itu ponakannya Pak Rahmat Gobel, keluarga I see. Panasonic. Panasonic. Nah, di situ gue baca buku tentang sejarah kakeknya si Casio, sobat gue, Ya. which is Pak Abdul Gobel,
foundernya Panasonic, dan gue terinspirasi tuh. Ya. Udah gitu, kadang-kadang juga ketika Paramat kan anaknya juga di Australia, di Melbourne juga, si Oke. Ani. Ya. Nah, Oh, kalau jadi di- emang udah satu Ah, ah. circle gitu. Iya, jadi ketika lagi di kesana kan suka biasa tuh orang tua datang suka makan-makan nih. Iya. Namanya anak kos kan, Iya, iya. perbaikan gizi nih, ya ditraktir sama beliau. Iya, iya, iya. Terus beliau sempat cerita tentang dunia bisnis gimana. Mhm. Nah, sedikit banyak tuh itu menginspirasi gue lah. Ya. Apa namanya? Gue balik ke Indonesia ini udah kelar sekolah, gue pengen buka usaha. Ya. Tapi sayangnya bokap gue nggak ngizinin. Karena I gue bukan see. dari keluarga pengusaha, Ya, bokap gue I see. pegawai segala gitu. Kakaknya gue dosen. Jadinya pikirnya bokap gue biasa lah, pengen masuk anak BUMN atau apa. Pastinya itu gitu. orang tua zaman dulu ya. Iya, tipikalnya orang tua ya. zaman dulu. Akhirnya gue kerja dulu tuh, Mas. Ya, Gue ya. kerja di bank, kurang Oh, I lebih, gue kerja di software house kurang lebih 3 tahun lah. Ya. Sampai akhirnya menurut gue nggak bisa nih, karena gue udah menggebu-gebu banget nih pengen buka usaha. Akhirnya Betul. diizinin kali ini, tapi dengan satu syarat gue jadi dosen, karena kakek gue Ya. dosen kan. Oke, Nah, gue I jadi see. dosen di Universitas Pajajaran di Bandung. Udah jadi praktisi pendidikan lah ya. Iya, Dari dulu. tapi kan kalau dosen kan otak gue mikir, dosen kan paling ngajar 2 jam, 3 jam kan, Ya. sehari. Udah gitu waktunya kosong kan, nah akhirnya gue pikir gue yain dah, ntar gue sambil dosen sambil ngerintis usaha. Right. Nah disitulah gue mulai tuh dari 2010, dari dosen sambil ngerintis usaha, jatuh bangun, sampai akhirnya ya sekarang lah gitu. Oke, Gitu. wah. Jadi emang kadang-kadang kita untuk memulai sesuatu tuh mesti getting inspired dulu gitu ya, Mas. Betul, Mulai betul, orang betul. lain gitu kan. Nah, di situ baru ada tuh kayak semacam kayak triggernya lah ya. Betul, betul, betul. Oke, mantap. Oke, sebelum kita lanjutin, mungkin boleh dilihat dulu untuk para sobi semuanya. Di chat ada link yang dikirim ya, bit.ly absensi B2B Talk. Jadi mungkin boleh coba tolong diklik untuk sobi semua dan diisi ya untuk absensi dari acara ini. Oke, Mas, nih Yuk. kita lanjut lagi nih. Siap. Nih kita ke pertanyaannya lebih spesifik nih. Boleh, boleh. Kenapa haus nih, Mas? Dan Oke. apa nih Mas kira-kira yang menjadi apa ya trigger utama nih untuk Mas Gufron bisa tertarik dengan bisnis, istilahnya bisnis minum kekinian, Oke, gitu oke, kan? oke. Gimana, Mas Gufron? Boleh Jadi coba ceritain nggak? seperti UKM pada mulai bisnis ya, biasanya UKM tuh mulai dari produk. I see. Waktu dulu gue bisnis sama gitu, gue mulai dari produk apa yang gue bisa, bukan dari market. Nah itu salah Oke. tuh. Makanya gue dari 2010 gue pernah bikin beberapa bisnis, mulai apa kayak push produk lah. Sebenarnya market nggak membutuhkan atau nggak ingin, tapi Ya. dari ego gue sebagai founder kadang-kadang gitu mencampur antara bisnis dengan ego. Right. Akhirnya bukannya memenuhi kebutuhan market, gue pengen bikin apa, gue push. Nah itu nggak jalan tuh. Ya. Nah, andai kata jalan pun marketnya niche gitu. Let's say gini, gue waktu itu pernah bikin usaha rendang kemasan. Ya. Omsetnya lumayan lah waktu itu, sempat 600 juta sebulan. Tapi di situ aja nggak gerak-gerak. Nggak gerak-gerak. Karena marketnya masih niche. Artinya Ya. market belum membutuhkan. Belum luas ya, Gitu. belum. Lalu gue bikin lagi donat kemasan. Apa namanya, donat apa namanya, dengan bentuk-bentuk huruf, dengan bentuk dinosaurus gitu. Lumayan jalan, omset 900 juta sebulan. Tapi udah, marketnya segitu aja Udah gitu. cuman segitu Betul. aja, ya betul. Akhirnya gue mulai ngebalik nih pendekatannya. Gue mulai mencari tahu apa sih yang market butuhkan, Ya. instead of gue mau bikin apa gitu. Akhirnya Ya, gue lihat ada demand untuk waktu itu untuk minuman beverage grab and go untuk market middle low. Oke. Karena waktu itu semenjak adanya ojol-ojolan, itu kan market F&B pada umumnya tumbuh. Ya. Khususnya buat beverage grab and go tuh tumbuh, makanya banyak minuman kopi, susu, bla bla bla. Pas Oke. gue riset lebih dalam, sampai gue riset pakai datanya China. Oke. Gue lihat data China, ternyata market size untuk beverage grab and go itu gede banget. Di total tuh di China tuh 424 triliun Wow. market size-nya. Iya. Dengan kopinya sendiri 200 triliun dan new tea and bobanya Ya, itu betul. 224 triliun. Karena mungkin memang market di sini dan di sana mungkin agak-agak slightly mirip ya, karena kan Betul, memang karena kalau buat penduduk yang betul. luas. Biasanya kalau buat startup terutama, Ya. whatever happens in China or India,
3 or 5 years later will happen in Indonesia. Indonesia. Makanya gue waktu itu research ke China. Oke. Gitu. Nah, akhirnya pas gua tarik ke Indonesia, waktu itu market size-nya baru 10T. Ya. Tapi CAGR-nya itu pertumbuhannya kurang lebih 7-8% setahun. Dan ada Wow. peluang. Ya. Karena waktu itu terutama untuk New Tien Boba ya. New Tien Boba itu market leadernya waktu itu Chatime. Ya. Tapi dia cuma menjangkau market segmen middle. Karena kan Oh, oke. strategi pricing mereka starting ya average-nya kurang lebih 25.000 lah ya. Ya, ya Nah, memang ya, iya, memang betul, affordable. betul. Ya. Apa buat beberapa lapisan masyarakat itu nggak kejangkau tuh harganya. Oh, I see. Nah, sementara waktu gua riset lagi ternyata 49% market Indonesia adalah aspiring middle class. Aspiring middle class itu orang-orang yang income-nya 600.000 sampai dengan 1.200.000 sebulan. Suruh beli minuman yang harganya 25.000 nggak kena lah. Nggak kena, betul. Gitu, Pasti akhirnya akan lebih merasa betul. mahalan, Dan ya. waktu itu untuk segmen middle low itu belum ada brand leadernya untuk kategori New Tien Boba. Oke. Dan situlah opportunity gua karena waktu gua di China sama pemain juga gitu ada untuk kategori New Tien Boba ada pemain middle up-nya, pemain middle-nya dan pemain middle low-nya. Ya. Pemain middle up-nya ada Haiti, pemain middle low-nya ada Nayuki, ada Gaming. Ya. Pemain middle low-nya itu ada Mixue itu. Mixue ya. Wah, Betul. itu di China sendiri punya besar. 13.000 cabang dengan revenue 44T. Wow. Nah, artinya kan menurut gue ada peluang nih buat di segmen ini Ya. di Indonesia. Jadi waktu itu, apalagi waktu itu belum ada Mixue kan. Ya. Nah, kesempatan buat Haus nih untuk bergerak cepat, untuk kunci, untuk jadi posisi, jadi market leader. Right. Jadi leader. Makanya 2018 kita bikin, dan benar. Pas gue bikin, gue cuma targetin tadinya satu toko 2 juta doang. Ya. Pas gue bikin 15 juta satu toko sehari, Mas. Wah. Artinya feedback dari market kena nih ya. Mungkin bahasa istilah startupnya ngomongnya product market fit. Produk market fit-nya udah Iya, klik kena. dapet gitu ya. Betul. Akhirnya gue gerak cepat, gue buka toko banyak, sampai akhirnya ada venture capital masuk inject di kita sebesar 2 juta dolar pas 2020 kemarin. Terus toko kita sekarang jadi 210 lah I see. sekarang gitu. 210 ya sekarang. 210 Mas, ya? terakhir. Wah, oke. Tuh. Itu 210 memang tersebarnya di Di Jawa semuanya kita. Karena kan semua Oke. toko directly own. ah, Jadi kita harus perhatiin supply chain manajemennya nih sama kontrol tokonya. Kalau kita buka sporadis, takutnya ntar supply chainnya di mahal, Iya, iya. tokonya nggak kontrol. Jadi mendingan kita pertumbuhan bisnis kita apa namanya adjust sesuai dengan pertumbuhan organisasi kita. Oh, oke. Gitu. Oke. Ini kalau nyinggung masalah masalah kalau Nah. singgung hal tadi nih Mas soal Nah. pendanaan Oke. awal gitu. Ini kira-kira ini kalau boleh nih kita Iya, iya. buka-bukaan sedikit gitu Iya, ya. iya. Kira-kira modal awal kayak gitu berapa sih Mas kalau untuk Oke. bisa start gitu sampai dari Iya, awal iya, banget gitu iya, ya iya. sampai sekarang udah Iya. wah udah sukses ini gitu kan. Waktu Gimana, Mas? awal sih karena waktu itu kita cuma nargetin 2 juta sehari ya. Kan biasanya gue sesuai dengan psikologi break even point atau Ya. payback period lah. Berbagai- Biasanya orang tuh kalau mau balik modal usaha F&B tuh kurang lebih di 1,5 sampai 2 tahun. I Kurang see. lebih gitu. Makanya gue hitung-hitung kalau gue omset 2 juta, payback period segitu, oh berarti capex yang sesuai itu modal awalnya kurang lebih 150 juta. Waktu itu. Oke. Karena gue cuma targetin 2 juta. Ternyata kan setelah jalan gue bisa achieve 15 juta gitu kan. Ya. Bahkan kalau in average sih kurang lebih 7 jutaan lah Ya, gitu. Nah, jadi modal awal gue waktu itu 150 juta. Padahal revenue-nya bisa di atas target berkali lipat. Akhirnya gue cuma balik modal cuma 3 bulan akhirnya. Wow. Wah, 3 Betul. bulan tuh Iya. relatively quick sih. Cepet sebetulnya. banget. Iya, Karena cepet- itu dia, cepet gue banget. cuma nyangka omset gue 2 juta, taunya gue bisa achieve 15 juta. Ya. Ya udah 3 bulan balik modal. Iya, iya. Wah, itu Gitu. interesting banget sih ya. Soalnya kalau ya kadang-kadang orang kalau misalnya bikin bisnis apapun deh gitu ya, nggak Ya, cuma ya. F&B atau bisnis yang lain juga break even point juga bisa sampai 2-3 tahun bahkan puluh tahun gitu kan. Jadi Nah, iya. bisnis apa ya interesting banget sih Mas ya Iya. untuk bisa tahu gitu.